apa namanya, di sini kita akan kita minta tolong Romo bagaimana seperti Yesus memilih para muridnya berdoa dulu dan berdiskresi dengan Allah. Nah, diskresi secara detailnya biar Romo Bagus yang menjelaskan, tapi kurang lebih diskresi adalah mendengarkan suara Tuhan dalam pengalaman keseharian kita. Diskresi adalah proses menimbang dan memutuskan. Jadi ini menurut saya, aku bicara sama Romo Bagus kemarin, sangat penting karena kita harus mendengar suara Tuhan melalui keseharian kita, tentunya berbeda-beda setiap orang. Kemudian kita mulai menimbang dan memutuskan. Itu diskresi kita dengan Allah tentunya ya. Bagaimana supaya pada akhirnya kita dibawa kepada bukan untuk kepentingan kita tetapi kepentingan Allah. Agar supaya doa kita bisa dirubah. Yang selama ini selalu kita berdoa untuk kepentingan kita, bla 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 apapun lah itu. Bagaimana Romo Bagus bisa membawa kita, bagaimana caranya doa dirubah menjadi Tuhan, apa yang mau Tuhan mau buat saya, lakukan buat Tuhan. Jadi Tuhan maunya saya melakukan apa ya buat Tuhan. Itu pada ujung-ujungnya itu yang finalnya tujuan daripada Yesus memanggil ke-12 rasul. Jadi Yesus sendiri berdiskusi dengan Bapa pada saat dia memilih 12 rasul. Nggak asal, dia kan punya kuasa apapun dan dia tahu kan pada saat dia memilih, tetapi bagaimana dia bisa berdiskresi dengan Bapa. Itu yang saya minta tolong Romo Bagus untuk ajarkan kami untuk melakukan diskresi. Tentunya sebelumnya pasti harus ada reaktif dulu ya Romo ya, biar Romo menjadikan suatu keseluruhan, karena terus terang aja kata-kata ini di kuping saya agak-agak asing Romo, diskresi itu apa. Oke. Nggak pernah dengar, Riz. Huh? Belum pernah dengar. Apalagi Riz aja gitu, apalagi gue. Hubungan dengan Allah, bagaimana Yesus melakukan diskresi dengan Bapa untuk memilih 12 rasul. Saya minta tolong Lila untuk doa pembukaannya, Lila. Oke, Karis. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada siang hari ini kami sudah dikumpulkan dalam Zoom ini untuk mendengarkan sedikit dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh Romo Bagus. Tuhan, kami mau membuka hati dan pikiran kami sehingga apapun yang Kau bicarakan dapat kami mengerti dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Romo Bagus, sertai dia dalam membawakan firman pada sore hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, itu bacaan hari kemarin. Romo mau dibaca dulu atau bagaimana, Romo? Sebaiknya dibaca ya, Riz. Oke. Bacaan tanggal 7 September. Lukas 6 ayat 12 sampai 19. Benar nggak? Selasa. Benar nggak ya? Betul. Betul banget. Ayat berapa? 12 sampai 19. Ade boleh, Ade ada kan ya, Ade? Ada. Boleh tolong baca, Dek. Ya, boleh. Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Demikianlah Injil Tuhan. Masih ada ya?
Ada lagi, maaf. Sampai 19, Yes. Dek. Sampai 19, ya maaf. Lalu Pengajaran. ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, silahkan Romo Bagus, arahkan kami dari arti ini semuanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, terima kasih Risa dan teman-teman semua. Senang sekali bisa ketemu lagi. Meskipun beberapa wajah ini saya baru ketemu secara fisik di Jogja ini. Siapa? Rika ya, Rika. Dari Riki sama Riri, Tante Luki. Ya, tetapi selalu menyenangkan ketemu dengan saudara-saudari semua dalam kelompok KKS ini yang serius mendengarkan sabda Tuhan dan mau sungguh-sungguh mendalami supaya kehidupan bertumbuh ya. Dan bacaan yang dikatakan tadi yang dibacakan oleh Ade dan kemudian diusulkan oleh Risa sudah jelas, tapi mungkin maknanya menjadi lain. Risa WA saya kemarin dulu bertanya mengenai apa itu diskresi tanpa refleksi itu nggak bisa. Kita mesti punya kemampuan refleksi sehingga bisa berdiskresi, dihubungkan dengan bacaan itu. Nanti saya punya beberapa slide untuk menjelaskan refleksi dan diskresi, tetapi bacaan itu sendiri itu memang menarik ya. Kelihatannya hanya panggilan para murid. Kelihatannya hanya ya seperti itu, para murid mengikuti Yesus. Lalu mereka bekerja. Tapi kisah di balik itu tuh luar biasa untuk hidup kita. Karena Yesus itu dikatakan berdoa semalam-malaman. Tidak hanya berdoa, tetapi semalam-malaman. Itu artinya apa? Doa yang intensif, doa yang dikhususkan, bukan doa sambil lalu, tetapi doa yang dikhususkan pada saat itu, maka dikatakan semalam-malaman, berdoa lama sekali. Kalau berdoa lama sekali itu, tipe doanya bukan tipe doa yang mengarah ke aku pasti. Karena doa yang mengarah ke aku saja itu bikin capek. 5 menit, 10 menit capek kita, karena fokusnya ke kita. Tapi kalau berwawan hati dengan Bapa, dengan Tuhan, itu kayak kita ngobrol sama teman. Itu 3 hari, 3 malam juga kadang-kadang kita sampai nggak tahu, nggak sadar bahwa waktu itu berjalan gitu ya. Jadi pasti doanya Yesus yang semalam-malaman itu bukan doa yang berfokus pada kepentingannya Yesus sendiri sebagai pribadi, tapi dia membuka hati dengan Bapaknya, kemudian karena memang itu bagian dari hidup dia yang paling dalam, itu waktu itu nggak terasa gitu ya. Berbicara dengan Tuhan, kalau memang Tuhan itu bagian hidup kita yang penting, lalu waktu itu tidak terasa. Jadi kata semalam-malaman di bukit, jadi dia berusaha naik bukit, mencari tempat doa yang favorit, yang mendukung dalam kesunyian, lalu menjalin relasi dengan Bapa itu. Semalam-malaman nggak terasa, dan baru siangnya, saya bayangkan Yesus itu paginya juga ngantuk, mungkin ya istirahat. Setelah itu siang dia memanggil para murid. Menurut Injil yang lain, para murid dipanggil di pantai Danau Genesaret, agak siang gitu ya. Petrus sudah menarik jalannya siang. Nelayan itu kan pergi malam, terus pagi-pagi sudah pulang, kemudian membersihkan itu jalannya, dan Yesus datang ketika itu. Ketika mereka sudah menyelesaikan sebuah pekerjaan, lalu Yesus mau mengutus mereka untuk bukan hanya pekerjaan, tapi perutusan yang lain. Nah, tetapi didahului dan bahkan diberi kerangka doa. Maka nanti refleksi dan diskresi itu sebetulnya kerangka doa. Hidup kita itu dibalut dalam kerangka doa, tapi bukan doa untuk diri sendiri, tetapi doa sebagai relasi. Nah, kalau doa itu sebagai relasi, itu tidak menjemukan, itu mengasihkan. Tidak bikin capek, tetapi bikin kita
lebih hidup gitu, nggak terasa semalam-malaman. Dan itu harus menjadi seperti frame. Kalau foto itu ada frame-nya, ada kerangkanya, doa sebagai relasi itu menjadi kerangka kita membuat pilihan-pilihan hidup. Orang-orang yang dipanggil Yesus dan disebut rasul tadi itu kan hidupnya kemudian macam-macam ya, nasibnya atau perjalanan hidupnya. Dari Petrus, Simon, kemudian Andreas saudaranya, Yakobus dan Yohanes, itu perjalanannya beda-beda. Akhirnya, kenapa? Karena tergantung juga kemampuan mereka untuk setia pada frame tadi, doa relasi dengan yang memanggil dan dengan Bapa. Yesus itu harus berdoa dulu sebelum memanggil mereka, karena mereka ini mau dia masukkan, kita semua ini mau dimasukkan oleh Yesus dalam kerangka hubungan Yesus dengan Bapa. Itu indah sekali kalau kita melihat panggilan hidup kita itu sebagai bukan orang yang disuruh bekerja oleh Yesus dan capek, seperti bos menyuruh anak buahnya bekerja. Bukan, Yesus itu pertama mau memasukkan kita dulu dalam relasi dia dengan Bapa. Karena dia diutus Bapa, kita juga masuk dalam perutusan itu. Perutusan, bukan pekerjaan. Perutusan itu lain dengan pekerjaan. Targetnya, keberhasilannya itu bukan soal produk akhirnya, bukan soal prestasi, tetapi soal relasi yang lebih mendalam atau tidak. Beberapa murid itu gagal. Yudas yang di situ kan disebut Yudas yang akhirnya menjadi pengkhianat kan. Kenapa itu disebut di awal dalam Injil? Dia belum melakukan apa-apa, tetapi sudah disebut sebagai pengkhianat karena dalam Injil ini mau dirangkum gitu loh. Panggilan para rasul itu ikut Yesus dalam perutusan, masuk dalam relasi dia dengan Bapa, dan kemudian ada yang nanti gagal dalam relasi itu. Kalau gagal dalam relasi itu kan namanya pengkhianat. Bukan dia gagal melakukan pekerjaan loh, Yudas itu. Dia disebut pengkhianat. Karena mengkhianati relasi. Karena mengkhianati kepercayaan. Dia bukan gagal melaksanakan tugas atau pekerjaan sehingga disuruh mengulang. Bukan. Dia melupakan relasi itu sehingga dia mau menjual Yesus. Itu kan sebuah tindakan pengkhianatan terhadap persahabatan dan relasi. Maka dia pada waktu itu sudah tidak berdoa lagi. Lalu pilihan hidupnya tanpa diskresi, tanpa menimbang-nimbang. Nanti kita lihat diskresi itu dulu sedikit sudah pernah kita lihat, nanti kita teruskan lagi dengan lebih mendalam gitu ya. Dia tidak refleksi juga, tidak menimbang-nimbang ya. Apakah langkah ini tepat atau tidak? Akibatnya apa? Bunuh diri. Bunuh diri itu kan tindakan di mana orang merasa kesepian dan tidak punya makna hidup. Seperti di masa pandemi, yang membuat kita sangat menderita itu biasanya kesepian dan kalau kita itu nggak punya makna hidup. Merasa sendirian. Kematian selama pandemi ini juga menjadi sangat berat karena apa? Karena banyak orang itu kita lihat mati dalam kesendirian. Di rumah sakit sendiri, keluarganya nggak bisa nengok, dimakamkan dengan dibalut seperti itu. Jadi akhirnya rasa sendirian ini yang tidak bermakna ini yang mengganggu, terlalu berat, dan nanti akhirnya membuat orang putus asa. Karena relasinya rusak. Sekali lagi, Yudas itu contoh di situ, di dalam Injil yang singkat, tetapi padat, ini banyak pesan. Yesus mau agar kita berelasi, hidup kita itu relasi, bukan pekerjaan. Ya. Kemudian kalau kita dari relasi itu diutus, itu perutusan, bukan proyek. Kalau gagal sebagai orang yang sedang diutus tidak apa-apa, tapi kalau gagalnya itu mengingkari relasi ini, itulah namanya dosa yang utama, mengingkari Tuhan. Dan contohnya Yudas. Oke, nasib Yudas kelihatan ya, orangnya mengingkari relasi, itu artinya apa dalam hidup sehari-hari? Dia tidak berdiskresi. Dia mau dapat apa sih sebetulnya? Kenapa dia menjual Yesus? Kan agak bodoh. Dia menjual Yesus, berapa harga Yesus yang dia jual? Cuma 30 keping perak. Perak gitu ya, keping perak gitu. Itu tidak banyak. Saya pernah ingat berapa gaji orang sebulan, 2 bulan gitulah. Nggak banyak. Ini bukan korupsi 15 triliun.
ini hanya berapa mungkin sekarang 10 juta gitu jual orang terdekat, orang yang dicintai dengan harga seperti itu bukannya langkah yang sudah desperate di dalam hidup karena dia sudah kehilangan relasi itu, sudah tidak berdoa, kehilangan arah, sehingga uang yang sekecil itu bisa membuat dia buta gitu ya. Itu tindakan dia memutuskan untuk menjual Yesus tanpa diskresi. Kalau diskresi nanti kita dalami ya, itu kan dia menimbang-nimbang tujuanku untuk hidup apa sih? Lalu pilihannya apa sih? Kenapa aku memilih ini? Ini mengarah kemana pilihan ini? Dan hatiku itu ketika memilih itu rasanya gimana? Si Yudas ini kan menyesal, maka dia bunuh diri. Seandainya dia tidak menyesal, dia tidak akan bunuh diri. Dia menyesal, kemudian bunuh diri. Itu artinya apa? Dia tidak berdiskresi, tidak berefleksi, tidak menimbang-nimbang dengan mendalam, pro kontranya, hatinya dia tidak dengarkan, dia melangkah, karena mungkin melihat itu uang 30 keping perak itu, dia memutuskan dengan gegabah, akhirnya menyesal dan mengakhiri hidup. Nah, itu nasib orang yang diajak berelasi, mula-mula mau, akhirnya lepas dari situ. Lalu dia bebas memutuskan hidupnya dan dia menyesal. Itu contoh dalam Injil, di mana kalau orang hidup tanpa diskresi, tanpa refleksi, meskipun dekat dengan Yesus ya, dia itu kan jauh lebih dekat dengan Yesus daripada kita. Dia melihat Yesus secara pribadi gitu loh, tiap hari. Tapi toh tetap gagal gitu, gimana nih? Karena dia tidak berelasi lagi, tidak berdoa lagi. Oke, itu yang contoh yang ekstrem. Contoh agak ekstrem yang lain itu Petrus, pasti sudah sering kita dengar kisahnya. Dia juga mengkhianati, dia juga kadang-kadang mau ditarik keluar dari relasi dengan Yesus dan Bapa ini. Dia takut pada perempuan yang mengatakan, bukannya kamu temannya orang itu? Dianggap teman itu menakutkan. Berarti relasi dengan Tuhan menjadi beban kan untuk Petrus? Kalau Yudas itu kehilangan relasi dengan Yesus, kalau Petrus itu masih mau menghargai tapi akhirnya jadi beban. Jadi orang Katolik kadang-kadang juga jadi beban, hidup doa juga jadi beban. Lalu dia mau mengkhianati sedikit tapi tidak total. Yesus masih sempat melihat dia muka dengan muka ketika ayam berkokok itu. Lalu Petrus menangis karena kok aku lepas dari relasi ini, kok relasi ini menjadi beban ya. Lalu dia mempertimbangkan lagi, berdiskresi itu akhirnya, kok aku nggak bahagia ketika aku melakukan hal ini. Dia nggak putus asa seperti Yudas karena pengkhianatannya memang belum puncak gitu. Dia nggak menjual Yesus. Dia hanya malu berbeban dianggap temannya Yesus itu pada saat itu. Lalu dia berdiskresi, berefleksi. Ada gambar kan waktu itu sudah pernah kita lihat. Dia itu menangis di pojok gitu ya, terseduh-seduh, menangislah Petrus. Karena tahu dia sudah dikatakan begitu oleh Yesus kok masih melakukan juga. Dan pandangan mata Yesus itu membuat dia sedih gitu ya. Tapi juga membuat dia yakin bahwa masih ada kesempatan. Jadi dia berdiskresi lagi, dia mendengarkan hatinya. Langkahku kok kayak gini ya. Aku ternyata merasa tidak bahagia dengan tindakanku ini. Apa yang harus aku lakukan kemudian? Itu diskresi, mendengarkan suara Tuhan dan mendengarkan suara hatiku yang paling dalam. Bahkan dalam langkah-langkah yang keliru, kita ini masih bisa melakukan diskresi dan refleksi. Diam, duduk, berefleksi, menimbang-nimbang, dan kemudian memutuskan. Menimbang-nimbang segala sesuatu di depan Tuhan, itu refleksi. Kalau hanya menimbang-nimbang sesuatu, memikir-mikirkan itu ya hanya mungkin permenungan, pemikiran mungkin, tapi bukan refleksi. Kalau refleksi itu menimbang-nimbang semuanya di depan Tuhan, termasuk diriku di depan Tuhan. Lalu harus berbuat apa? Seperti katakan Risa tadi. Akhirnya Petrus menyerahkan diri lagi pada Yesus di pantai Danau Genesaret ketika Yesus bangkit menampakkan diri. Yesus bertanya 3 kali. Dan Petrus sadar, ini saatnya dia untuk mengungkapkan itu, hasil diskresinya itu. Tuhan tahu aku cintaimu lebih dari semuanya. Nah, itu proses dari pengkhianatan sampai
dia berkomitmen lagi. Itu proses diskresi berapa hari itu ya? Nggak ada hitungan harinya yang dikatakan Injil, tapi cukup lama. Itu proses diskresi. Dalam hidup kita seringkali juga ada periode itu ya, kita menimbang-nimbang. Nanti ada beberapa metodenya yang akan saya tampilkan ya. Tetapi untuk kembali ke bacaan, kita sudah mempunyai dua model ini, Yudas dan Petrus, ekstrem. Yang satu meninggalkan relasi terus kecewa dan bunuh diri, tanpa refleksi, gagal berdiskresi, hidup hancur. Lalu Petrus bersemangat, kadang-kadang tanpa diskresi, Yesus kemudian memberi kesempatan, ada pengkhianatan kecil, tapi dia berdiskresi dan berefleksi, mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara hatinya dia, punya waktu khusus, dia menangis, duduk, gitu ya, merenungkan kehidupan, dan akhirnya mengambil langkah, mengikuti Yesus lagi. Dan akhirnya dia disalib di Roma. Lalu nasib para murid yang lain gimana? Yang tidak disebut, tapi sangat besar, yaitu Yohanes. Nah, kalau Yohanes itu contoh manusia paling diskretif di dalam komunitas para murid Yesus ya. Dia itu murid yang dikasih Yesus, orangnya itu sangat reflektif, selalu merenungkan. Seperti Bunda Maria, merenungkan dalam hati, maka Bunda Maria dan Yohanes itu dekat, dan Yesus menyerahkan ibunya pada Yohanes. Kalau kita ke Turki, kapan-kapan kalau pandemi selesai, ke rumahnya Bunda Maria di Turki, di Efesus itu ya sederhana tapi sangat bagus gitu, hening sekali gitu ya. Sudah 2 paus ke sana, Paus Benediktus dan Paus Yohanes Paulus kedua saya kira, atau Paus Fransiskus terakhir. Nah, itu Maria itu reflektif dan diskretif mencari kehendak Allah. Yohanes juga. Yohanes itu kan murid yang nggak pernah ditegur Yesus. Duduknya selalu dekat dengan Yesus, mau mendengarkan, dan kata-katanya dalam Injil Yohanes itu semua sangat mendalam. Mengenai relasi juga, kalau kita membaca Injil itu sering gitu kita melihat tone, melihat nadanya. Injil Markus itu fakta yang diceritakan, ringkas, faktanya ini. Ya kan? Kalau Injil Yohanes itu banyak kata-kata Yesus mengenai relasi. Aku dan Bapa adalah satu. Kamu adalah ranting-ranting, aku pokok anggur. Kamu tidak bisa hidup kalau tidak bersatu dengan aku, kalau tidak berelasi dengan aku. Sama seperti aku tidak bisa hidup kalau aku tidak tinggal dalam rumah Bapa. Kamu harus tinggal dalam diriku. Itu kata-kata Yohanes yang mengagung-agungkan peran relasi tadi. Maka yang paling ideal itu Yohanes, yang gagal itu Yudas Iskariot, yang di tengah-tengah itu Petrus. Di tengah pernah agak gagal. Yang lain di tengah ya, Andreas, Yakobus. Yakobus pernah meminta itu ya, tahta pada Yesus lewat ibunya, atau mungkin ibunya ya yang minta untuk anaknya. Mungkin Yakobus sendiri tidak. Tapi Filipus pernah bertanya, "Kemana engkau pergi Tuhan? Aku tidak tahu. Maka tolong katakan." Lalu Yesus menegur Filipus, Filipus, aku sudah bersama kamu. Kamu sudah melihat Bapa dalam diriku. Kenapa kamu masih bertanya? Nah, dia menegur Filipus. Dia menegur Nathanael juga, Yesus itu. Nathanael itu siapa? Namanya siapa ya? Nama yang lain, Nathanael itu. Bukan Yakobus. Nathanael itu namanya si ya, murid yang lain yang juga ditegur Yesus kan? Nah, itu orang-orang, murid-murid Yesus yang dalam hidupnya ada yang melakukan diskresi, ada yang melakukan diskresi tapi gagal, melakukan diskresi dan benar, ada yang kadang-kadang gagal tapi lebih banyak juga tidak gagal, seperti murid pada umumnya, ada yang ditegur Yesus karena diskresinya keliru. Petrus itu diskresinya keliru ketika dia mengatakan apa? Yesus mengatakan, anak manusia harus menderita. Bartolomeus mau Nathanael. Ya, Bartolomeus. Tuh, nama lain. Dia juga ditegur Yesus di awal panggilannya karena cara melihatnya masih keliru gitu ya. Nah, Petrus sekali lagi juga kadang-kadang dia tidak mendengarkan suara Tuhan, dia mendengarkan suara setan. Yesus kan mengatakan, "Enyahlah iblis daripadamu." Oh iya. Ya kan? Karena waktu itu Petrus mendengarkan iblis.
dia bilang tidak mungkin anak manusia itu menderita, tidak mungkin. Jangan sekali-sekali. Nah, itu bukan suara Tuhan, suara iblis itu. Dan Petrus waktu itu belum bisa berdiskresi mendengarkan suara Tuhan. Ucapannya benar, tetapi hatinya belum memahami itu. Pikirannya juga belum menerima itu. Dalam hidup seringkali kita juga begitu ya, menerima penderitaan dan sebagainya itu sulit dan kadang-kadang mungkin Tuhan menegur itu. Nah, maka bacaan ini jelas berbicara mengenai relasi dengan Bapa dalam doa dengan Yesus dan kemudian mengutus para murid dimasukkan dalam relasi ini, baru kemudian diutus, bukan dipekerjakan, diutus. Kalau diutus itu bedanya dengan dipekerjakan apa sih? Yesus itu tidak pernah mempekerjakan orang, tapi mengutus orang. Kalau dipekerjakan itu, saya sudah nggak punya tanggung jawab. Misalnya saya bos, mempekerjakan orang. Orang itu tidak terlalu saya ikuti, dia bekerja sendiri atas perintah saya. Tapi kalau saya mengutus, itu artinya saya ikut bertanggung jawab. Yang mengutus itu bertanggung jawab, ada yang diutus juga. Ikut menyertai. Maka para murid itu bukan bekerja untuk kesuksesan mereka, tetapi mereka berpartisipasi, berperan dalam pekerjaan Yesus dan Bapa itu. Jadi tugas mereka itu berperan membantu. Karena itu diutus namanya. Dan Tuhan itu menyertai. Karena dia mengutus, dia tidak mempekerjakan. Tidak seperti bos yang sekedar mengirim anak buahnya. Kalau mengutus itu, bosnya itu ikut bertanggung jawab gitu ya. Bos yang baik bisa mengutus juga. Lalu memberikan semua hal yang diperlukan, menjamin keamanannya. Maka Yesus mengatakan, kamu tidak akan mati oleh kalajengking, bahkan oleh wabah, gitu. Janji ya. Kamu kuutus ke seluruh dunia mewartakan Injil. Nah, itulah bedanya pekerjaan dan perutusan. Maka dalam bacaan tadi, di akhir, kan ketika Yesus sudah memanggil, kemudian mereka turun, kemudian ada tempat di mana mereka menyembuhkan orang yang kerasukan setan, dengan banyak penyakit, disembuhkan. Itu adalah bagian dari relasi ini. Orang itu kita sembuhkan bukan, kalau kita ini diutus oleh Tuhan, bukan penyembuhan fisik saja, tapi dimasukkan dalam relasi dengan Yesus, dengan Tuhan. Diutuhkan lagi. Orang-orang sakit zaman dulu itu sakit kenapa sih? Mereka itu sakit, terutama karena ditolak oleh masyarakat. Orang lepra, kusta dianggap membawa penyakit, menularkan begitu. Seperti orang yang kena COVID dulu di awal-awal dihindari orang. Rasanya gimana itu dihindari orang? COVID-nya nggak terasa, tetapi penolakannya itu sangat berat gitu ya. Ada orang yang stres gara-gara ditolak masyarakat karena kena COVID. COVID-nya sendiri hanya simptom ringan, tetapi penolakannya itu membuat mereka merasa down sekali. Zaman itu juga kusta itu tidak mematikan, tetapi ketika mereka ditolak oleh masyarakat, mereka merasa sendirian. Dan Yesus itu datang untuk membuat mereka bagian dari masyarakat lagi, bagian dari komunitas lagi. Pezina, perempuan yang berzina itu juga dilecehkan masyarakat, ditolak oleh orang-orang, mau dihukum. Yesus mendekati, memasukkan lagi. Orang-orang pemungut cukai itu dianggap koruptor, dianggap tidak bermoral, juga ditolak masyarakat. Yesus mendekati mereka, memberi pengampunan, terus mereka mau bertobat kembali lagi. Ini kan sebetulnya soal relasi, ya. Jadi poinnya utamanya itu sebetulnya relasi, dan relasi itulah dengan Tuhan itu yang akan menyembuhkan kita. Kita diutus, punya makna hidup kita, tidak hanya sekedar hidup, kita punya tujuan. Kalau mau diskresi, itu tujuannya ya. Kemudian kita punya makna hidup, punya kehangatan hidup itu. Dan Yesus itu mengutus para muridnya untuk mengutuhkan lagi relasi-relasi yang rusak, yang disebut waktu itu penyakit itu. Di masa pandemi aja kita juga tahu, imun sistem kita akan naik kalau kita merasa dicintai, merasa bahagia, bisa disapa oleh orang. Beberapa kali saya mengikuti pertemuan-pertemuan itu, umat mengatakan kalau
disapa oleh pastornya, oleh rekan-rekan umat yang lain, itu rasanya luar biasa didukung dan itu menyembuhkan. Nah, jadi Yesus memanggil para murid untuk berrelasi dengan dia, makanya dia berdoa supaya relasi dengan Bapa juga menjadi bekal, menjadi kerangka, kemudian mengutus juga para murid untuk memperluas relasi ini. Itu dari bacaan, ya. Contoh bagaimana di situ ada undangan Tuhan supaya hidup kita itu terus bisa diutus, kita harus berdiskresi. Caranya gimana? Supaya kita tidak menjadi Yudas yang disebut gagal, berkhianat. Mungkin kadang seperti Petrus, tapi jangan sampai seperti Yudas. Caranya gimana? Ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama, hidup itu harus reflektif. Jangan hanya mengalir, hanya rutin. Nanti kesalahannya banyak kalau hanya rutin, nggak sadar tiba-tiba sudah nabrak tembok gitu ya, seperti Yudas, sudah kayak tertutup kemungkinan untuk memperbaiki diri, putus asa. Itu karena kesalahan dia sendiri. Yang kedua, itu diskresi. Saya perlihatkan mungkin slide-nya sekarang. Diskresi dan refleksi. Bertindak dengan hati yang penuh cinta. Itu. Cinta itu relasi kan. Ya, Yesus dan Bapa itu bisa berdoa semalam-malaman, berkomunikasi karena ada cinta. Kalau ada cinta itu kita ketemu orang yang kita cintai, kita sayangi, dekat dengan kita itu sekali lagi nggak bosan gitu ya. Maka berdiskresi dan refleksi itu sebetulnya bertindak dengan hati yang penuh cinta. Itu Agustinus mengatakan kalau kamu punya cinta, kamu boleh berbuat apa saja. Karena diskresinya biasanya benar. Kalau orang cinta yang benar ini bukan cinta buta ya. Cinta yang dewasa. Apa itu refleksi? Semoga kelihatan ini. Adalah metode dan kebiasaan untuk menimbang-nimbang suatu perkara secara mendalam dengan akal budi, kehendak, mau apa, ada energi kehendak, dan ingatan kehendak. Para murid tadi itu juga berdiskresi kan. Petrus itu kemudian ingat ketika dia mengkhianati Yesus. Oh, Yesus kan waktu itu sudah memperingatkan aku. Petrus, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah mengkhianati aku nanti. Itu dengan ingatan. Kita pun kalau berdiskresi dengan ingatan ya, Tuhan itu sudah berbuat apa dalam hidupku dulu ya. Kalau aku sekarang mau melakukan ini, apakah itu tepat? Kalau mau mengingkari Tuhan, wong dulu itu Tuhan begitu setia memberikan banyak hal. Kalau mau kecewa, mau mengambil jarak dengan Tuhan, atau mau berbuat ini dan itu. Nah, maka ada akal budi, ada kehendak, ada ingatan. Pakai akal budi juga ya, pemikiran. Seperti tadi saya katakan, kalau Yudas itu ya, kalau menjual guru dengan 30 keping perak itu apa ya, secara masuk akal, pakai akal budi aja masuk akal. Ternyata enggak, pasti enggak. Dan akhirnya di hadapan Allah, bersama Allah, bukan sekedar memikir-mikirkan dengan otak kita. Kalau kita hanya memikir-mikirkan dengan otak kita, kadang-kadang kita capek. Jalannya buntu. Semua pilihan kadang-kadang buntu, semua pilihan kalau baik pun nggak membuat kita antusias, nggak membuat sukacita. Kita tetap lemes gitu ya. Banyak orang itu yang bisa memilih apa saja dalam hidup. Saking fasilitas hidupnya banyak, mungkin relasinya banyak, kemudian semuanya dia mampu, tapi nggak ada kehendak gitu, nggak mau berbuat apa-apa juga gitu. Nah, itu datangnya dari mana kehendak itu? Mungkin bersama Allah itu membuat kita seperti para murid itu ketika dipanggil menjadi rasul itu diberi misi oleh Tuhan sehingga mereka bersemangat dalam hidup gitu. Nah, ini gunanya kalau kita melibatkan Tuhan gitu ya.
ada energi hidup yang luar biasa. Kalau kita hanya pikir-pikir sendiri, gitu kadang-kadang bikin capek atau tetap tidak ada sukacita yang lebih lama gitu. Kadang-kadang ada kegembiraan sebentar gitu. Perkawinan kalau kita lakukan hanya untuk diri kita sendiri, ya akhirnya ada batasnya. Kecantikan pasangan atau kemenarikan pasangan itu akhirnya juga ada batasnya ya. Lalu tidak menarik lagi, tetapi kalau itu kita lakukan demi Tuhan, itu akan menjadi lebih berdaya gitu ya. Kita lebih antusias gitu. Dua-duanya kalau keluarga ya, juga anak-anak. Juga untuk memeriksa keadaan diri di hadapan Allah. Tujuan hidupku itu apa sih? Cara hidupku gimana? Pilihan hidupku seperti apa? Selalu ya, nanti saya perlihatkan cara mengatasi itu atau melakukan itu. Jadi hidup yang reflektif. Yudas itu mungkin sudah akhirnya tidak reflektif lagi. Dia mengikuti Yesus itu cuma formalitas. Pikirannya sudah ke uang melulu. Akhirnya menunggu saat yang tepat melakukan pengkhianatan itu. Dia tidak melihat sebenarnya tujuan hidupku apa sih? Apakah untuk uang? Apakah aku sepantasnya sih mengkhianati persahabatan yang luar biasa ini hanya untuk uang gitu ya? 30 keping perak sekali lagi. Pilihan hidupku itu apa? Ya, dan hatiku ketika aku melakukan ini gimana ya? Nah, jangan biarkan sekali lagi hidup itu mengalir begitu saja. Ada penelitian yang mengatakan kebanyakan orang, 80% orang itu hidup mengalir begitu saja. Itu namanya hidup yang punya pilot sendiri. Autopilot life. Hidup yang punya pilot sendiri, dia berjalan sendiri tanpa kita pikirkan. Akhirnya banyak kesalahan. Kayak dulu kalau saya nggak konsentrasi itu tiba-tiba bisa parkir mobil di bandara untuk pergi misal ke luar kota, balik sehari berikutnya tidak mengambil mobil tapi memakai subway pulang ke komunitas. Mobilnya itu ada di bandara berhari-hari. Itu hidup tidak sadar, itu kesalahan kecil sih. Tapi bagaimana kalau itu kesalahan besar dalam hidup kita? Hidup begitu rutin, tidak memperhatikan tujuan, tidak memperhatikan cinta, pasangan itu terabaikan, anak-anak mungkin juga terabaikan, kesejahteraan batin kita terabaikan. Nah, karena kita begitu saja mengalir gitu. Kebiasaan-kebiasaan saja yang kita hadapi, yang kita lakukan. Sekali lagi 80% orang itu cenderung mau mengikuti kebiasaan hidup saja. Malas mikir, mau variasi apa malas gitu ya. Pokoknya hidup rutin aja. Lama-lama itu terlalu dangkal untuk kita. Pasti kita akan krisis. Lalu kalau Ignatius itu ngajari, setiap sebelum berdoa itu kita refleksi gitu ya. Doa itu tidak langsung doa, tapi doa itu tanya dulu, apa yang telah aku lakukan bagi Kristus. Jadi ada salib di depan kita. Kalau mau doa itu, semua kan punya ruang doa ya, ini kecil maupun besar. Kemudian bertanyalah, apa yang telah aku lakukan bagi Kristus sambil memandang Kristus itu refleksi dalam doa. Apa yang sedang aku lakukan bagi Kristus dan apa yang akan aku lakukan bagi Kristus. Nah, itu pertanyaan refleksi. Jadi doanya itu bukan seperti yang dikatakan Risa tadi, bukan untuk kita sendiri yang bikin capek, tapi kita bertanya, apa ya hubunganku dengan Kristus itu kualitasnya seperti apa? Yaitu dengan perbuatan juga. Yang telah aku lakukan bagi Kristus apa? Dalam hidup sampai hari ini. Oh, ternyata aku sudah menyerahkan hidup, aku membantu gereja, aku berbuat baik, itu semua demi Kristus. Maka aku nggak mengharapkan imbalan. Aku nggak ngitung-ngitung capek, aku nggak capek pun dirasakan oke. Kadang-kadang ya sedikit jengkel nggak apa-apa, tetapi tidak sampai buat putus asa. Tidak menjual Kristus itu. Kalau Yudas seandainya melakukan refleksi ini, dia pasti tidak akan mengkhianati. Apa yang sedang aku lakukan bagi Kristus? Mengkhianati, kan? Ya. Dan apa yang akan aku lakukan bagi Kristus itu membuat kita bertenaga lagi. Jadi ini ada ingatan ke masa lalu, kemudian refleksi masa sekarang, dan energi ke masa depan. Aku masih mau melakukan banyak hal untuk Kristus nih. Tuhan, kasih aku hidup yang lebih panjang ya, bukan hanya untuk aku, tapi karena aku masih mau melakukan ini demi Engkau.
bukan demi aku. Maka utuslah aku untuk melakukan hal itu. Itu jadi lain kita, pandangan kita mengenai hidup kita itu jadi lain. Bukan soal gagal dan sukses, tetapi soal kita masih punya relasi dengan Yesus dan kita masih diutus atau tidak ya, atau kita sudah jalan sendiri gitu. Nah, itu refleksi mengenai hidup, dan itu sebelum doa, kalau Ignatius ngajarin ya harus bertanya itu. Ya. Di akhir doa, Ignatius itu juga ngajari kamu di akhir doa itu jangan langsung ngeloyor pergi, duduk dulu. Kalau doanya 1 jam, refleksinya 15 menit. Tapi kalau doanya 15 menit, ya refleksinya 5 menit. Bertanya-tanya apa yang aku alami dalam doa. Ingat lagi, rasakan lagi, terus bersyukur, bercakap-cakap dengan Yesus dan Maria. Syukur ya Tuhan, tadi ada pengalaman ini dalam doa, Engkau menguatkan aku sungguh bertemu. Jadi bisa semalam-malaman karena ada percakapan itu. Ya. Kemudian dengan Bunda Maria, lalu mengucap syukur dan mengambil buah-buah rohani, aku bahagia. Atau kalau doanya berat, itu ya juga mengatakan Tuhan doaku berat ini. Tapi ini Engkau masih bersama aku, tolong sertai aku terus. Jadi doa nggak harus hasilnya manis-manis terus ya, tetapi selalu harus berkomunikasi. Manis apa enggak? Seperti dalam hidup ini, kalau di keluarga juga ada perjuangan jatuh bangun, tapi selalu dikomunikasikan, itu lain dengan entah jatuh bangun, entah sukses, tapi tidak pernah dikomunikasikan sehingga tidak menjadi pengalaman bersama, tidak menjadi pengalaman komunikatif di dalam keluarga itu. Katanya kalau bisnis itu kuncinya apa? Location, location, and location. Lokasi. Kalau keluarga itu apa? Relation atau communication, communication, communication. Jadi 3 tapi sama, komunikasi gitu ya. Seperti Yesus juga berkomunikasi pada Bapa. Nah, relasi kita satu sama lain, terutama dalam keluarga juga itu kuncinya komunikasi. Bukan soal benar salah, tindakan baik buruk, atau sukses atau gagal, tetapi semua harus dikomunikasikan. Kesuksesan itu pun kalau tidak dikomunikasikan dengan baik akan menjadi bumerang, menjadi sikap sombong, menjauhkan kita bahkan dari orang-orang yang kita cintai. Karena kita mengejar sesuatu yang sebetulnya tidak dimiliki bersama dalam keluarga itu dengan orang-orang yang kita cintai. Kita kejar sendiri, maka tidak kita komunikasikan. Ya. Nah, maka Yesus itu bersama para murid kan punya kebiasaan. Di dalam Injil yang lain disebut, kalau mereka itu habis diutus, pulang gitu, terus mereka menyepi, ngobrol-ngobrol gitu, dikomunikasikan itu. Mereka bercerita para murid itu mengenai ya pengalaman diutus itu ya, itu menyenangkan. Nah, itu jadi setelah doa itu juga ngobrol sama Tuhan. Nah, salah satu bentuk doa reflektif Ignatian yang diajarkan Ignatius terutama ada pemeriksaan batin harian, tapi juga dilakukan semua orang Katolik. Banyak orang Katolik melakukan ini, kekayaan gereja, siang dan malam. Ignatius itu ingin agar para Yesuit itu berdoa sejam sehari. Tapi kalau sibuk itu boleh dipotong. Saya banyak memotong doa itu kalau terlalu sibuk. Tapi doa pemeriksaan batin itu nggak boleh dipotong menurut dia. Harus dilakukan siang itu di hadapan Sakramen Maha Kudus biasanya di komunitas-komunitas itu. Jadi ini refleksi juga bertanya isinya itu. Doa reflektif. Refleksi dalam hidup sehari-hari supaya kita seperti para murid itu diutus terus menjalin relasi dan tidak kehilangan arah. Sudah dipanggil tapi lalu kehilangan arah karena nggak ada pemeriksaan batin ya. Siang hari dan malam sebelum tidur dua kali cukup lah. Isinya apa? Isinya itu bukan terutama meminta ini meminta itu ya, tetapi menimbang-nimbang. Bagaimana Allah telah menyapa aku hari ini. Kalau siang ya dari pagi atau dari malam sampai siang itu apa ya? Yang aku rasakan sebagai sapaan Allah. Sebetulnya Allah mengundang aku untuk apa sih hari ini? Apa undangan Allah hari ini untuk aku dalam peristiwa, kejadian, pribadi-pribadi, pemikiran, kesadaran yang kutemui dan kualami hari ini? Aku ngapain saja hari ini?
Dan Tuhan itu mengundang aku untuk apa? Aku KKS, ada Romo yang berbicara dengan ini, teman yang ini, lalu aku tangkap, kayaknya Tuhan mau aku melangkah seperti apa ya? Kok aku mengalami ini hari ini? Dengan anak-anak di rumah, dengan suami atau istri, atau pergi ke tempat lain, ke mall, ke tempat-tempat olahraga, atau semua aktivitas yang biasa itu undangan Tuhan gitu ya. Kok tadi aku menyapa orang itu dan dia kok kelihatannya senang sekali dan aku merasa hidupku punya makna ya hari ini. Hanya karena aku sedikit menyapa orang itu. Atau aku memberi bantuan tertentu, atau aku mendoakan siapa. Itu saja kalau reflektif ya, kita maknai. Itu sudah bisa menjadi bekal untuk hari itu. Bersyukur sekali. Kok aku dipertemukan dengan pribadi ini hari ini. Sebelum KKS ini ada seorang mahasiswa yang datang agak takut ke kamar saya ini, mengaku laptopnya rusak, HP-nya hilang, sehingga bab skripsinya terlambat. Dia kayak takut saya marah atau gimana sebagai pembimbingnya. Saya langsung melihat, ini biasa kalaupun memang dia telat, bukan karena komputernya juga nggak apa-apa, dia datang dengan sangat itu kayak rendah hati dan agak takut gitu ya. Saya harap pertemuan dia dengan saya hari ini membuat dia tidak takut gitu, merasa bersyukur bahwa kalaupun ada kesalahan itu tidak akhir segalanya. Dan saya melihat ketulusan dia mau datang seperti itu dan mengumpulkan kertas ini. Dan saya bersyukur bertemu dengan dia hanya beberapa menit, lalu melihat, oh kamu kurang ini, coba ya nanti kamu gitu, dengan nada yang biasa gitu ya, sehingga dia tidak takut bertemu saya nanti, kemudian skripsinya lancar. Nah, itu. Tapi kalau saya berhenti dan memaknainya hari ini, aku dipertemukan dengan pribadi ini yang lama aku nggak ketemu karena ini pandemi gitu ya, itu sudah berharga. Aku dipanggil untuk mencintai, aku dipanggil untuk terbuka, untuk mengampuni, dan aku mampu ternyata, aku nggak marah-marah hari ini gitu ya. Itu sudah hidup yang reflektif sedikit kecil gitu. Hari ini saya tidak mengubah dunia, saya tidak menolong orang Afghanistan karena memang tidak mampu saya hari ini ya. Tapi saya terbuka. Tuhan tidak mengundang saya hari ini untuk terbang ke Afghanistan menyelamatkan anak di sana yang kelaparan. Itu mungkin nanti tugas saya kapan gitu, atau tugas orang lain. Tapi Tuhan hari ini menyapa saya secara kecil itu. Kalau hari ini saya lari ke Afghanistan, saya malah dikritik banyak orang. Dekan kok melarikan diri. Memang Afghanistan membutuhkan, tapi apakah membutuhkan dekan teologi? Kayaknya enggak. Di sana malah bingung mau ngapain. Nah, itu jadi kecil-kecil sebenarnya. Risa mengundang saya KKS. Itu kan bukan pekerjaan, itu perutusan dari Tuhan lewat Risa, lewat kelompok ini. Nah, bagaimana Tuhan nanti mengarahkan KKS ini kan bukan hak saya, tapi saya ingin melihat nanti setelah KKS ini saya belajar apa ya mengenai hidup, mengenai saudara-saudariku yang di sini, mengenai pengalaman itu kan memperkaya gitu ya. Itu pribadi-pribadi, pemikiran, kesadaran dan sebagainya. Lalu bagaimana aku menanggapi undangan Tuhan itu? Sudah cukup baik dan serius atau masih salah dan cuek gitu ya? Kok aku melewatkan undangan Tuhan itu? Saya tadi misalnya mahasiswa ketemu saya, tapi saya malah sok sibuk atau saya malah marah-marah. Itu saya benar nggak ya menanggapi undangan Tuhan itu? Ya. Kalau kadang-kadang saya harus keras sama staf saya karena kesalahan, itu saya sadar saya menanggapi itu dengan baik karena apa? Bukan kebencian, bukan kemarahan. Relasi saya tetap baik gitu. Ini soal pekerjaan. Nah, itu kalau kita berdiskresi, kalau tidak itu mengalir begitu saja, marah juga akan bisa destruktif gitu. Nah, maka itu pertanyaan yang kedua, tanggapanku gimana? Sudah baik, sudah mencukupi, sudah serius atau masih salah dan cuek, keliru gitu tanggapannya. Ada undangan tapi kita nggak datang gitu. Kemudian ketiga, kemudian aku berniat berbuat apa selanjutnya? Kalau itu dilakukan tengah hari ya tengah hari berikutnya aku mau ngapain? Ya di rumah kok katanya selama pandemi itu ada istilah lulu lagi ya.
Gimana? Sampai bosan itu ketemu pasangan atau anggota keluarga. Ketemu orang yang sama lagi dan lagi. Dan itu bisa membuat orang lain merasa kadang-kadang tersinggung karena kurang dihargai. Tetapi kalau kita merefleksikan itu di tengah hari, lalu kita bisa mengubah di tengah hari berikutnya. Kalau tanggapan kita belum memuaskan, belum baik, belum sesuai dengan sebetulnya perasaanku sendiri. Mungkin harus dirasa-rasakan ya ini. Metodenya dengan perasaan kalau ini, tidak hanya juga dengan otak. Maksudnya gimana? Pagi ini kok aku jengkel ya. Lalu aku merasa sampai siang itu hidupku itu kacau gitu. Hanya karena pagi itu aku nggak bisa menahan emosi, atau pagi tadi aku nggak sabar. Nah, rasanya berat kemudian hari ini. Aku dihantui pikiran tertentu, kenapa kata-kata orang itu terngiang terus ya, dari pagi ini sampai siang. Terus aku harus berbuat apa ini? Supaya aku bebas dari perasaan negatif itu. Itu juga cara untuk pemeriksaan batin lewat perasaan. Nah, kemudian dengan kebiasaan seperti itu, kita latihkan setiap hari cara berdoa yang reflektif, lalu kita bisa punya modal untuk berdiskresi, bertindak dan memutuskan dengan hati penuh cinta itu. Hati penuh cinta karena disingkirkan dari persoalan-persoalan yang nggak perlu, dalam pengertian kegelapan-kegelapan itu, hal-hal yang tidak perlu tadi, yang kita singkirkan karena menghalangi relasi. Nah, intinya apa? Tadi sudah disebut Risa sedikit, mendengarkan dan mengerti suara roh, membedakan dengan suara-suara lain dalam mengambil keputusan. Seperti Yudas itu gagal mendengarkan suara roh. Petrus juga pernah gagal mendengarkan suara roh. Kita mungkin seringkali gagal mendengarkan suara roh. Tidak bisa membedakan suara roh dari suara yang lain. Atau kalau bisa membedakan, kita gagal mengikuti. Itu juga sering. Masih bandel gitu ya istilahnya. Itu sering saya kalau ketemu kaum muda, saya masih bandel Romo. Saya tahu apa yang harus saya kerjakan, tapi saya tidak mau mengerjakan sekarang. Nah, itu lumayan dia sadar apa yang harus dilakukan. Kadang-kadang orang itu bertindak salah karena tidak sadar bahwa itu salah. Gagal melihat mana roh yang benar di dalam hidup. Diskresi, kata lainnya pembedaan roh ya, atau discernment. To discern, membeda-bedakan, memilah, mungkin kata yang baik itu, memilah kemudian memilih. Memilah pilihan-pilihan itu, beda-bedanya, ini suara Tuhan, suara roh dan sebagainya. Kemudian memilih. Memilih itu artinya juga bertindak yang benar. Syaratnya, dulu mungkin sudah pernah kita renungkan, mungkin agak cepat, sikap lepas bebas. Kalau kita punya kebiasaan hidup reflektif itu, kita punya kemerdekaan batin. Sikap lepas bebas itu bukan cuek, tapi punya kemerdekaan batin gitu ya. Kita tidak terikat pada sesuatu sampai kita nggak bebas gitu. Itu pada apapun itu, maksudnya pada pilihan-pilihan yang tersedia. Misalnya hari ini aku harus memutuskan menerima pekerjaan ini atau itu, atau hari-hari ini, bukan hari ini saja, tetapi hari-hari ini. Nah, aku harus merasa terbebaskan dari keterikatan pada salah satunya. Aku harus merasa netral gitu ya. Kalau dua-duanya baik, ini syaratnya loh. Diskresi itu untuk pilihan yang sama-sama baik, tapi kita bingung mana yang paling baik. Kalau yang satu jahat, nggak usah diskresi, yang jahat itu nggak usah dipilih pasti. Nah, mohon pada Tuhan untuk melepaskan aku dari segala sikap terikat dan lekat. Bukan sikap cuek dan masa bodoh, bukan sikap tidak peduli, tapi ini sikap netral karena mau mencari yang terbaik. Ya, indifference. Ini sering tidak mudah. Kalau orang misalnya tunangan, ya, tunangan mau menikah, tiba-tiba dapat perasaan apa namanya itu, cold feet, kaki yang dingin, tiba-tiba itu ragu. Ketika hari pernikahan itu mulai dekat, itu makin ragu. Itu beberapa kali terjadi. Nah, lalu harus berdiskresi. Yang benar yang mana ini ya? Terus dengan rencana pernikahan atau memilih jalan hidup yang lain atau orang lain.
Nah, tetapi kan kalau mau sikapnya lepas bebas, aku mau melepaskan diri dari keterikatan pada tunanganku, misalnya, supaya aku netral, itu kan kelihatannya tidak masuk akal ya, kelihatannya kejam ya sama tunangannya itu. Tapi itu dibutuhkan supaya kalaupun nanti aku memilih dia, aku memang memilih dia dengan benar, bukan karena selama ini memang sudah merasa terikat gitu ya. Supaya cintanya itu pilihan kita untuk terus mencintai, bukan keterpaksaan karena sudah terlanjur pacaran gitu ya. Karena kalau itu dipaksakan terus, perkawinan juga tidak akan jalan dengan baik. Nah, itu sikap lepas bebas yang seringkali tidak mudah. Nah, sekali lagi ini untuk pilihan yang masih bisa diubah. Kalau misalnya sudah punya suami dan istri, atau saya sudah menjadi imam, sebetulnya sikap lepas bebas itu nggak boleh. Misalnya saya mau netral, seperti nggak tertarik jadi romo lagi, nggak boleh kalau yang itu ya, Ignatius bilang. Ini untuk pilihan yang masih bisa diubah. Maka saya memberi contoh tunangan, bukan perkawinan, tunangan gitu ya. Bukan tahbisan juga yang terlanjur ditahbiskan gitu. Kalau ada masalah itu penyelesaiannya nanti pakai diskresi juga, tapi lain nadanya. Nah, ini dulu pernah kita renungkan konsolasi dan desolasi, hiburan dan kesedihan rohani. Itu sarananya untuk membuat keputusan yang benar. Petrus dan Yudas tadi sebagai contoh dari bacaannya itu mengalami konsolasi dan desolasi. Yudas itu mengalami desolasi, penghiburan, kesedihan yang luar biasa, maka dia bunuh diri setelah membuat pilihan itu. Tapi sebelum membuat pilihan itu mungkin hidupnya juga sudah tidak penuh sukacita. Karena hidupnya sudah demi uang gitu ya, bukan perputusan lagi, bukan relasi lagi, sudah salah arah. Sehingga bunuh diri itu hanya titik akhir dari banyak hal yang membuat dia sudah salah, sudah desolasi. Nah, Petrus itu akhirnya ketika dia bertobat, menerima Yesus lagi, dia merasa konsolasi ya. Pilihannya berarti benar, ikut Yesus lagi. Lalu dia rela mati, dia diutus lagi ya. Nah, itu kemampuan itu dalam hidup kita untuk merasa-rasakan ya, hati kita ini gimana ya rasanya. Ketika mau memutuskan ini, hati kita gimana, nanti ada langkah-langkahnya. Maka yang penting itu kebiasaan untuk mendengarkan suara hati. Aku kok kalau melakukan ini rasanya begini, hatiku kok begini. Kalau melakukan yang itu kok begitu. Itu perlu seni khusus dalam hidup. Perlu dilatih. Itu modal untuk melakukan diskresi yang baik. Karena diskresi ini bukan keputusan seperti manajemen, ini keputusan hidup gitu kita sebagai orang beriman. Bukan pakai ilmu manajemen biasa gitu. Saja. Soal hati, bukan soal pertimbangan-pertimbangan bisnis dan sebagainya. Nah, karena sudah pernah kita bahas, saya kira cepat saja itu ada kriterianya apa? Pertumbuhan iman, harapan, dan kasih. Hati yang jadi terarah pada hal-hal yang luhur, itu rasanya akan lain. Itu berarti konsolasi. Kalau kita merasa ada penghiburan rohani, damai, yang jangka panjang berarti itu benar pilihan kita. Lawannya itu merasa sedih, kering, tidak bersemangat, tidak berpengharapan. Seperti Petrus ketika mengkhianati Yesus itu menangis. Kering, tidak berpengharapan, hilang tenaga hidup, lalu dia berdiskresi lagi. Nah, contoh-contohnya ya sedikit, kalau masih ada waktu, itu Ignatius itu pernah membiarkan rambutnya tumbuh ketika dia mau bertobat gitu ya, sebagai hukuman. Dia mau menghukum diri dengan cara penampilannya itu dijelek-jelekan gitu. Dia nggak peduli sama penampilan. Itu diskresi. Demi Tuhan, demi hidup yang baik. Dia tidak memotong kukunya, jadi kukunya panjang-panjang. Kemudian rambutnya panjang, tidak pernah keramas. Dia kayak gembel. Karena dia mau menghukum diri, supaya dia berbuat sileh gitu ya. Dulu dia sangat menjaga penampilan, ketika bertobat dia ekstrem sebaliknya. Dia yakin itu baik. Tapi kemudian dia berubah keputusan, dia berdiskresi lagi, apakah ini yang paling baik?
Kalau aku jadi gembel, apa aku bisa membantu orang lain? Orang takut sama aku. Aku mungkin merasa bebas dari penampilan, tapi aku nggak membantu sesama ya. Maka dia kemudian memutuskan mencukur rambutnya, kemudian memberi minyak, dia mandi, bersih, kukunya ya tidak sampai mani-pedi, tetapi tetap menjaga penampilan dan akhirnya itu berguna bagi sesamanya. Ketika dia misa, itu sering ada rahmat air mata, jadi misalnya itu lama sekali. Itu baik apa tidak? Kayaknya baik kan? Tetapi kemudian misalnya berkepanjangan 3 jam nggak selesai. Lalu dia nggak bisa bekerja dan matanya hampir buta. Karena terlalu banyak air mata rohani. Akhirnya dia, kalau bisa cepat-cepat tidak mengikuti gerak rohani, dia misalnya kemudian dengan orang lain, supaya lebih tidak berhenti terlalu lama di bagian misa yang sangat menyentuh, supaya dia bisa melakukan banyak tugasnya. Nah ini juga diskresi. Air mata itu baik, tapi yang lebih baik yang mana? Misal ada pengalaman rohani, tapi juga bisa bekerja dengan baik, mata tidak buta. Kemudian Ignatius juga pernah, itu ketika studi dia gabung dengan doanya itu lama dan dia mati raga. Sampai dia itu kelaparan dan perutnya rusak. Dan akhirnya dia nggak bisa konsentrasi studi. Akhirnya dia belajar dari situ. Itu bukan diskresi yang baik. Kayaknya memuliakan Tuhan, puasa gitu-gitu. Tetapi ketika dia harus belajar, puasa itu mengganggu. Tuhan tidak ingin dia berpuasa terlalu banyak ketika dia sedang belajar. Karena dia butuh tenaga. Maka dia melarang para frater Yesus untuk berpuasa ketika sedang studi. Karena butuh energi. Nah, yang paling baik sebagai mahasiswa itu belajar yang paling maksimal. Ini kan diskresi mana yang paling baik? Beberapa itu sama-sama baik, tetapi belum tentu sama-sama tepat. Itu kalau contoh dari Ignatius yang saya tahu ya. Dan Ignatius itu memohon rahmat kebebasan. Dia akan mendirikan Serikat Yesus. Seperti kita misalnya punya rumah, kita beli. Punya bisnis, kita dirikan. Lalu kalau ada apa-apa dengan rumah itu, atau ada apa-apa dengan bisnis itu, kita kecewa nggak ya? Atau kita terikat nggak ya? Ignatius mendirikan Serikat Yesus dan dia ditanya, bagaimana kalau Serikat Yesus itu dibubarkan? Sikapmu gimana? Dia bilang, beri saya 10 menit, saya akan berdoa di kapel dan sesudah itu saya oke. Serikatku bisa dibubarkan, karena ini hanya sarana. Yang paling penting adalah Tuhan dan gereja. Kalau hanya Serikat Yesus dibubarkan nggak apa-apa. Kalau itu memang nggak berguna untuk gereja. Nah ini sikap lepas bebas, sikap merdeka gitu ya. Mau diberi tugas ini, tugas itu, kalau kami ya itu nggak masalah. Karena itu sarana, bukan tujuan. Oke. Kemudian memilih yang baik, bukan yang tidak baik, jadi hanya pilihan-pilihan yang baik yang boleh dipilih untuk yang bisa berubah saja. Ya, itu tadi sudah saya katakan. Ada 3 jenis diskresi. Diskresi yang pertama itu kalau kita mau memutuskan bertindak itu seperti para murid itu, ketika dipanggil oleh Yesus, kenapa mereka langsung pergi? Nggak pakai diskresi kayaknya, langsung aja pergi. Kenapa? Itu cinta pada pandangan pertama, itu diskresi jenis pertama. Kita juga sering, saya nggak tahu kalau mau beli rumah gitu, sudah lihat-lihat yang lain ragu, tapi lihat satu kok langsung. Atau jodoh dulu ya, cinta pada pandangan pertama itu. Atau pekerjaan. Tiba-tiba ada pekerjaan yang membuat kita yakin ini langsung benar. Dan nggak ada keraguan apapun. Ini semua baik ya, pilihan baik. Jadi nggak apa-apa, itu namanya cinta pada pandangan pertama. Diskresinya nggak perlu waktu, langsung intuitif ini benar. Itu ada. Ketika saya mau jadi Yesuit, itu saya tidak pernah melirik yang lain-lain. Saya jadi Yesuit atau jadi awam, titik. Kalau nggak diterima Serikat Yesus, saya tidak mau jadi romo lain. Atau hidup ya mungkin jadi awam gitu. Bagi saya itu jelas. Saya nggak pernah ragu-ragu. Itu gimana ya? Dijelaskan. Ya itu cinta pada pandangan pertama itu dalam arti itu. Akan sulit saya tahu, tetapi tidak ada pilihan lain yang masuk akal. Tidak memilih ordo lain.
ya masih ya, dengan segala hormat, maksudnya bukan Odola itu jelek, bukan, tetapi nggak pas untuk saya sendiri. Nah, salah satu contoh yang pertanyaan yang bisa membuat kita itu menjawab adalah apa yang akan kita pilih untuk kita lakukan. Kalau kita bisa melakukan apa saja, itu menjadi kelihatan. Pilihan pertama kita itu apa? Seandainya kita bisa melakukan apa saja, aku mau apa ya? Pernah memikirkan itu enggak? Seandainya enggak ada pembatasan apa-apa, aku punya segalanya, bisa berbuat apa saja, aku mau apa? Kalau kita pasti ingin menghapuskan penderitaan yang tidak perlu di dunia. Itu cita-cita saya. Kalau saya boleh berbuat apa saja, saya ingin supaya penderitaan yang nggak perlu. Karena penderitaan ada yang perlu. Tapi penderitaan yang tidak perlu, itu tidak ada. Gitu. Yang penderitaan yang membuat orang itu nggak belajar, yang menjadi korban saja. Tapi ya saya hanya bisa melakukan yang kecil-kecil dalam hidup harian. Diskresi jenis kedua, sorry ini hurufnya kecil, itu yang lebih sulit. Kita tidak begitu yakin akan pilihan hidup kita, terombang-ambing oleh pilihan-pilihan yang berbeda. Contohnya rumah ini atau pekerjaan ini kan bisa berubah kita dengan rumah dengan pekerjaan. Itu pekerjaan ini gajinya besar, tapi kok tekanannya besar ya. Aku jadi jauh dari keluarga dan anak-anak. Pekerjaan yang lain lebih baik, tapi kok gajinya kecil ya? Gimana aku bisa membiayai anakku kuliah kalau kerjanya seperti itu? Nah, ini kan bisa terombang-ambing. Dua-duanya itu punya positif dan negatif. Maka tidak langsung pada pandangan pertama, kita tidak bisa memutuskan dengan cepat karena ada banyak persoalan. Nah, para murid ketika diutus itu dalam Kisah Para Rasul itu banyak harus berdiskresi jenis kedua ini, Paulus dan sebagainya, Petrus, semua menghadapi ini. Pilihan-pilihan yang tidak mudah diputuskan. Lalu tekniknya gimana? Ya berdoa. Merasakan apakah ada hiburan rohani kalau aku memilih A atau malah desolasi. Jadi pilihannya apa? Kemudian kita merenungkan, berefleksi, kalau aku memilih ini, itu rasa hatiku apa ya? Kalau aku memilih pekerjaan ini rasanya gimana? Dirasa-rasakan. Kalau aku memilih pekerjaan yang lain, dirasa-rasakan. Kalau aku tinggal di rumah ini, rasa-rasakan. Kalau aku tinggal di rumah yang lain, rasa-rasakan. Lalu lama-lama hati kita akan tahu, oh ini yang tepat. Jadi beri waktu untuk itu. Lalu cara yang kedua adalah bayangkan, misalnya kita mau bekerja sebagai apa gitu ya, yang berbeda dengan pekerjaanku sekarang. Bayangkan aku di sana gitu ya. Dalam pekerjaan ini seperti apa rasanya? Bayangkan terus dalam hari-hari itu aku melakukan pekerjaan ini. Dan apakah ada perasaan tertentu? Itu dicatat perasaannya. Lalu yang lain, rasakan. Seakan-akan aku sudah memutuskan itu. Hidupi itu. Untuk sekedar intermezzo ya. Dulu saya ketika ngajar di Los Angeles itu tiap hari Sabtu, saya nyetir pergi keluar dari pagi itu sarapan gitu di luar, kemudian minum kopi gitu sampai agak sore sebelum tugas misa sore ya. Itu untuk me time saya. Nah, salah satu tempat yang favorit itu daerah Malibu. Tidak terlalu jauh dari kampus saya, lewat Santa Monica, kemudian ke Malibu, ke tempat artis-artis itu. Lalu saya di kafe di situ. Di situ banyak kafe yang murah-murah. Kafe biasa maksud saya. Lalu saya duduk di situ sambil berharap nanti ada bintang film yang mampir supaya saya bisa melihat tampang mereka. Jennifer Aniston atau Angelina Jolie gitu. Sampai akhir saya tinggal di Los Angeles, saya tidak pernah melihat mereka ini. Karena kelas saya berbeda, mereka tidak ke kafe itu pasti. Mereka ke kafe yang lebih mewah dong. Ini kafe di pinggir jalan.
Tetapi saya pernah merenungkan ini sambil nyetir di Malibu gitu, saya hanya melihat pagar mereka. Kalau orang kaya itu rumahnya cuma kelihatan pagernya katanya. Rumahnya sendiri nggak kelihatan dari jalan karena jauh. Nah, saya juga hanya melihat pagernya itu. Tapi saya bayangkan rumahnya mereka mewah-mewah. Seandainya orang seperti Jennifer Aniston itu jatuh cinta sama saya dan saya mengatakan iya, itu saya bahagia nggak ya? Pertama mungkin saya bahagia, anak desa ditaksir artis gitu ya, tinggal di Malibu, tiap hari lihat sunset, rumahnya dekat pantai, saya bahagia gitu, merasa dicintai sungguh-sungguh. Kemudian saya diajak pesta di Hollywood gitu ya. Saya mulai cemas ini. Jennifer Aniston nanti ketemu aktor-aktor yang ganteng-ganteng dan kaya-kaya dan bule yang putih-putih gagah-gagah itu. Saya dibawa ini, nanti pertanyaan mereka, ini sopir kok dibawa masuk ini kenapa? Saya sudah mulai krisis kehilangan kepercayaan diri kalau diajak keluar, apalagi dia juga tinggi gitu. Saya pendek gitu. Nanti apa kata orang gitu. Saya ikuti terus meditasi saya itu. Sampai akhirnya lebih banyak menderitanya, seandainya itu cuma seandainya. Seandainya saya memikirkan itu, bahwa saya memilih untuk itu, dan terus dibayangkan saya menghidupi hari-hari sebagai pacarnya Jennifer Aniston, ternyata tidak membahagiakan. Di akhir meditasi itu saya tersenyum. Kemudian saya mensyukuri hidup saya sekarang. Karena saya sudah bahagia gitu, hanya bayangan gitu. Tapi Ignatius sering mengajari kita, kalau bingung memilih gitu, bayangkan kamu memilih pilihan itu. Kemudian kamu bertingkah seakan-akan kamu ada dalam posisi yang sudah kamu pilih itu. Lalu rasakan kehidupannya seperti apa. Ya, kalau memang baik, kalau memang membahagiakan, mungkin itu pilihanmu. Sekali lagi untuk sesuatu yang bisa diubah ya. Kalau yang meditasi saya tadi sebenarnya keliru karena itu saya tidak bisa mengubah lagi pilihan hidup saya. Nah, tetapi untuk hal-hal yang lain, entah jadi dosen atau jadi pastor paroki, itu bayangkan pilihan itu. Nggak tahu kalau saudara-saudari di sini pilihan lainnya apa. Lalu ada satu joke ini yang agak lucu tentang ibu dan masa depan anaknya. Seorang Romo itu didatangi ibunya, seorang ibu di parokinya. Ibu itu punya anak umur 6 bulan. Dan ibu itu bertanya pada Romonya, Romo, saya mau tahu, ini anak nanti jadi apa ya? Kalau besar. Lalu itu Romonya pinter, yang kasih dia aja 3 hal. Kasih dia alkohol, botol alkohol, lalu uang dolar yang 100 itu, kemudian kasih kitab suci. Lalu lihat apa yang dia pilih. Kalau dia pilih alkohol, berarti dia akan menjadi bartender. Kalau dia pilih uang, berarti dia akan menjadi businessman. Kalau dia pilih kitab suci, berarti dia akan jadi pastor. Lalu ibu itu datang lagi hari berikutnya pada Romonya. Terus, Romo, saya sudah mencoba itu. Dan kemudian hasilnya mencengangkan. Kenapa? Ketiganya. Kemudian Romo itu bilang, kalau begitu dia akan menjadi Romo Yesuit. Oh, putus Romo aja jadi pilih itu kitab suci. Ejekan untuk Romo Yesuit. Romo Yesuit itu bisa jadi bartender, bisa jadi businessman, dan masih mencintai kitab suci gitu. Katanya ya. Tiga-tiganya Riz gitu. milihnya. Itu mungkin joke. Oh. Itu mungkin joke yang lucu gitu, tapi itu bagian dari cara untuk melihat itu diskresi itu. Pilihan kita itu apa? Kita harus memilih. Terakhir, yang ketiga, ada beberapa pilihan yang baik, tetapi tidak satu pun meyakinkan. Sudah didoakan, tetapi belum jelas. Maka harus didoakan, harus pakai ini akal budi. Kalau yang kedua tadi banyak direnungkan jelas. Kalau ini ada banyak pilihan, bingung, didoakan juga belum jelas. Mau pindah rumah kok Tuhan kayak nggak terlalu memberi gagasan juga perasaan rohani ya. Pakai 2 metode, 1 akal budi, 1 imajinasi, 2 imajinasi. Yang akal budi dulu, di daftar pro kontranya itu. Tetap melibatkan Tuhan, tetapi renungkan pilihan-pilihan itu dalam doa. Sadari tujuan utama untuk memuliakan Allah.
mohon Tuhan menggerakkan hati, karena hati kan tidak tergerak di sini ya. Saya nggak cenderung ke situ, ke sini, nggak pilih rumah ini, nggak pilih rumah itu, nggak pilih pekerjaan ini, nggak pilih pekerjaan itu, nggak pilih orang ini menjadi jodohku, tidak memilih orang lain sebagai jodohku. Jadi hati belum tergerak, maka mohon supaya hatinya digerakkan. Buatlah ini yang keempat, daftar alasan pro dan alasan kontra untuk masing-masing pilihan, gitu ya. Didaftar pro dan kontranya. Kalau tinggal di rumah ini, yang alasan baiknya apa, yang mendukung alasan yang tidak baik apa. Kalau tinggal di rumah lain, pro kontranya apa. Kalau masih bingung. Kemudian doakan alasan pro kontra itu. Akan menjadi jelas, didoakan, dirasa-rasakan. Misalnya, aku memilih ketika saya ada acara dengan dokter-dokter itu ya, dokter-dokter itu sering mengeluh gimana kita itu bisa lepas dari soal kekhawatiran finansial, Romo. Sebagai dokter itu kami sering takut bahwa kami nggak punya cukup uang untuk membiayai keluarga. Saya kaget, biasanya dokter itu kan sudah kaya, maksud masih takut. Nah, maka kalau takut itu antara masih mau melakukan pekerjaan ini, banyak praktek dan sebagainya, sampai nggak memperhatikan keluarga, supaya keluarga tercukupi, dengan mungkin jadi dokter dengan gaya lain, mengurangi jam praktek, itu mana yang dipilih? Mereka bingung misalnya ya. Nah, kalau bingung dan nggak ada perasaan doa yang pas, itu di pro kontranya di jejer gitu, didaftar dan didoakan. Lama-lama mungkin akan berbeda ya. Kalau dulu saya khawatir akan uang, berarti alasan untuk bekerja setiap hari, praktek lama, itu akan menjadi alasan pro untuk itu. Tetapi sudah didoakan, prioritas hidup kita berubah. Kalau uang tidak lagi menjadi alasan yang utama, lalu itu tidak menjadi alasan pro. Itu bisa menjadi alasan kontra, jadi berubah. Di hadapan Tuhan, pilihan kita jadi berubah karena hidup kita diubah. Prioritas-prioritas kita diubah. Itu gunanya ya. Kemudian kita bisa memilih, oh saya tetap memilih bekerja yang tidak banyak lemburnya, tidak mengejar uang, tetapi lebih mengejar kesejahteraan keluarga secara utuh. Nah, pilihannya menjadi lebih jelas lagi. Dulu takut uang, sekarang tidak takut lagi, karena didoakan Tuhan memberi kekuatan bahwa uang itu bukan segala-galanya. Misalnya itu ya, kalau di dalam hidup sehari-hari. Lalu minta konfirmasi, peneguhan dari Tuhan. Apakah pilihan itu benar atau tidak? Caranya gimana? Bisa langsung, Tuhan sering memberi tanda, ada perasaan senang ketika kita sudah memutuskan itu. Yang kedua, tidak langsung. Kok istriku, kok suamiku, atau anak-anakku bahagia kalau aku lebih banyak di rumah ya. Berarti ini pilihan yang benar, itu peneguhan dari Tuhan lewat sesamaku. Aku lebih santai di rumah, lebih bisa memperhatikan keluarga, gitu-gitu. Lalu yang kedua, imajinasi. Bayangkan Anda harus memberi nasihat kepada orang yang lain mengenai keputusan itu. Bayangkan Anda membuat keputusan untuk orang itu. Lihat gitu ya, imajinasikan. Mungkin yang kedua yang lebih konkret. Anda ada dalam sakratul maut. Tidak ada waktu lagi. Lalu renungkan. Dalam saat yang mau mati itu, aku bahagia kalau memilih yang mana ya? Apakah aku jadi orang yang sibuk bekerja atau aku yang memberi perhatian pada keluarga? Mana yang memuaskan ketika aku sudah mau mati? Supaya aku tidak menyesal. Kemudian yang ketiga, bayangkan Anda berada dalam pengadilan terakhir. Pilihan apa yang paling baik? Ignatius ngajari gitu. Yudas itu nggak memikirkan ini ya. Kalau dia ada dalam pengadilan terakhir, sikap apa yang akhirnya membuat dia tidak menyesal di pengadilan terakhir itu yang mau dia persembahkan pada Tuhan? Pasti tidak mengkhianati Yesus kan pilihannya. Kalau dia sudah mau mati, dia akhirnya bunuh diri, tapi seandainya dia meditasi ini sebelum melakukan penjualan terhadap Yesus itu, pengkhianatan Yesus itu,
dia mungkin tidak akan melakukan itu, tidak jadi melakukan itu. Karena itu keputusan yang keliru. Orang yang mulai kecanduan narkoba gitu, itu mungkin juga kalau mengimajinasikan nanti kalau aku mau mati, apakah langkah ini tidak aku sesali ya? Meskipun sebenarnya kalau orang yang sehat sudah nggak harus mendiskresikan bahwa itu pasti jelek, jadi jangan diambil, jangan dipertimbangkan. Tapi kan hidup kadang-kadang juga belepotan ya. Jadi kadang-kadang orang mempertimbangkan hal yang kurang baik gitu. Tapi seandainya mempertimbangkan itu pun dengan metode ini, dia juga akan dapat manfaat. Ya. Baik, mungkin itu beberapa hal agak panjang, tetapi semoga masih ada yang nyantol dan bisa ditanggapi bersama ya mengenai bacaan dan kemudian cara hidup yang reflektif dan diskretif, terutama membuat keputusan dan hidup doa yang reflektif. Begitu dulu, Bu Risa dan teman-teman. Terima kasih Romo. Teman-teman mungkin memang ini harus panjang karena ini apa ya namanya? Ini sebenarnya untuk tingkah laku kehidupan kita di dalam berhubungan dengan Allah yang selama ini kita lakukan, dan ternyata ada beberapa yang harus kita refleksikan. Apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita deskripsi dengan Allah untuk anak-anak kita, rumah tangga kita, suami kita. Jadi ini yang nggak pernah kita alami. Tadi Ina tanya, aku nggak ngerti itu, Risna. Semoga Ina mengerti apa yang akan kita lakukan dan kualitas doa kita itu lebih baik. Jadi jangan hanya tadi jadi ingat Mbak Luki, jadi nggak bisa ya wes jalanin aja, ternyata nggak bisa begitu Mbak Luki. Iya, aku mau narik benang merahnya juga gitu. Jadi ternyata nggak bisa seperti itu. Nggak boleh mengalir begitu saja ya. Ya, karena kita harus menjadi proaktif, kita harus tanya, reaktif, terus. Ya, tapi itu kan itu kan membutuhkan pertolongan Tuhan. Justru, tapi kalau kita nggak mulai, tadi Romo Bagus menceritakan step-step yang harus dilakukan. Ternyata ya kita akan coba, karena itu akan terjadi sesuatu yang sangat contoh waktu saya menerima, saya ini kan ikut misa pagi di Mertoyudan. Kemudian mungkin anak buahnya Romo ya, Romo Frater Leo ya Romo ya, dia yang dikasih homili di dalam misa itu. Dia homili berbicara mengenai, aku udah ini cuma memilih murid yang paling apa gitu kan. Pemuritan. Begitu aku lihat, kok ada sesuatu yang beda ya, kenapa aku yang menggelitik sampai aku bilang, Romo bisa nggak minta tolong, ini apa maksudnya? Ternyata begitu Romo menjelaskan, untuk saya pribadi, saya nggak tahu, makanya tadi Romo bilang, setiap orang disentuh berbeda-beda dengan Allah. Tetapi setiap yang saya ini sebagai suatu kesaksian dalam hidup saya, ada beberapa banyak yang harus saya perbaiki hubungan dengan saya dengan Allah. Tidak sekedar tiap pagi saya melakukan kegiatan pagi atau apa segala macam, itu jauh dari lebih sempurna, tetapi bagaimana mungkin cuma setengah jam atau 20 menit berhubungan dengan Allah, tetapi lebih kualitasnya lebih baik. Jadi ini kan akan ada YouTube-nya, mungkin akan boleh Ibu simpan, di suatu saat Ibu pasti akan membutuhkan ini. Karena ini yang dilakukan Yesus. Sangat. Itu aja sebetulnya. Ini yang dilakukan Yesus. Mungkin sekarang Ibu merasa aduh panjang Romo Bagus gini, masih belum masuk. Tapi nanti satu saat coba dengarkan sambil apa aja. Itu sesuatu yang indah. Saya ya semoga teman-teman merasakan tersentuhnya saya pada saat mendengar khotbah anak buahnya Romo Bagus di Mertoyudan, seminari Mertoyudan. Iya, yang aku sangat dengar. singkat, membuat saya nggak ngerti. Tapi ini apa? Pasti ada sesuatu, Romo. Padahal ini firman saya tidak begitu tertarik, terus terang aja. Makanya begitu Romo ngeliat ini, amazing, oh my God. So banyak banget bukan kesalahan ya, yang harus saya refleksikan supaya bisa melakukan deskripsi ini. Terima kasih Romo. Semoga teman-teman pun dialiri oleh Roh Kudus untuk menjadi hidup lebih baik untuk anak dan suami dan tentunya relasi. Itu sih kenapa saya mengusulkan tema ini. Romo juga bingung juga mungkin ya waktu saya WA ya, ini kenapa Risma minta ini.
Itu aja teman-teman. Nah sekarang mungkin ada beberapa yang saya rasa teman-teman pasti banyak yang bisa bertanya mengenai ini, terutama untuk kehidupan rohani sehari-hari. Saya mau sedikit silakan. aja. Sedikit Romo, Risa, sebetulnya yang paling sering, paling umum ya, di sini saya terus terang baru mengetahui, dan benar-benar istilah dispersi saya juga baru tahu, tapi yang saya tarik benang, yang bisa saya tarik benang merah di sini, merefleksikan kalau itu rutin, itu salah juga, menjemukan. Dan seringkali saya bilang kalau orang tanya, lu jadi gimana sekarang? Ya, gue sih mengalir aja seperti air mengalir. Itu ternyata salah besar gitu loh. Jadi oh gitu terus. Jadi banyak sih Romo, tapi yang paling mengkritik saya langsung itu. Jadi memang setiap hari kita harus merefleksikan kita sebelum kita berdoa. Walaupun kita belum sempat, tapi kadang kita mencari suasana hening. Nah, ketika kita mencapai sesuatu, ada kalanya kita merasa, oh iya ya betul. Kenapa ini? Ya udahlah, saya harus begini, begini. Tapi ya itu rutin itu tidak tidak membuat, ya maksudnya iman kita nggak bertambah gitu loh. Jadi maksud saya lebih menguasai lagi apa yang sudah disampaikan Romo tadi. Memang banyak, tapi cukup mengoreksi, bukan cukup, banyak sekali mengoreksi diri saya. Banyak kesalahan cara kita berdoa, cara kita berelasi terutama dengan Tuhan. Setelah berdoa kemudian kita berdiskusi, terus membina. Nah itu yang saya rasakan kekurangan saya banyak sekali. Itu aja Risa dan Romo. Terima kasih waktunya. Silakan teman yang lain mungkin ada tanggapan terhadap apa yang Romo sampaikan. Saya boleh memberikan tanggapannya Romo. Ya. Terus terang ini bagus ya, betul seperti Mbak Ina sampaikan. Ini jadi mengkoreksi saya terhadap kehidupan sehari-hari. Hal ini sebetulnya bisa dilakukan kalau kitanya sendiri tidak sibuk ya Romo ya. Tapi pada saat sehari-hari kita penuh dengan aktivitas, kita akhirnya lupa untuk melakukan refleksi atas apa yang kita lakukan hari ini. Memang itu dilema ya Romo, harus memilih antara pekerjaan atau kita melakukan hal-hal seperti ini. Tapi saya akan coba Romo untuk melihat kembali videonya untuk merefleksikan apa yang tadi Romo sampaikan, karena tahapannya begitu jelas dan ini sangat bermanfaat, sangat berguna sekali Romo. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Kalau dalam 2 jam kita nggak bisa meresap, itu harus diulang-ulang ya Romo. Ya, betul Riz. Nggak bisa Betul. kalau sekarang, aduh kebanyakan yang nggak tahu begitu, tapi kalau kita harus dengarkan lagi. Iya, benar-benar. Itu benar-benar menjadi sesuatu yang amazing ya, tapi yang itu. Tadi awalnya Romo kan menjelaskan contoh murid Petrus dan Yudas, dan itu pun belum masuk ke refleksi dan destruktif. Itu cukup jelas banget. Mungkin kalau Romo mendefinisikan dulu udah lebih nggak mengerti, tapi dengan contoh soal dulu langsung pas banget. Nah. Betul. Yang lain bisa? Ada masukan atau mau bertanya? Mungkin ada yang maksudnya apa sih ini begini, silakan loh, nggak usah malu. Jadi Romo bisa menjelaskan kembali. Emang agak sulit ini, tapi cukup. Aku Riz. Ya silakan deh. Mau bilang terima kasih sama Romo. Ternyata walaupun ya kayak yang Risa bilang gitu loh, maksudnya memang harus didengar lagi karena tahapannya ternyata banyak gitu loh. Tapi paling enggak aku mendapatkan banyak informasi bahwa diskresi ini tuh ternyata
luas dan membuat aku tuh ngerasa bahwa orang tuh kalau refleksi itu ternyata caranya tuh amat sangat banyak gitu, seperti yang sampai Romo cerita mengenai imajinasi tadi gitu Romo. Ya. Ya kan ya Romo, aku sampai mikir, iya ya kalau kita memutuskan sesuatu bingung gitu kan, kita coba kalau misalnya kita yang itu, terus kita imajinasi gitu Mo. Itu membuat aku juga jadi Bantu, iya ya, itu membantu juga gitu loh. Iya. Lucu cuman paling enggak ada logikanya juga gitu kan, walaupun Tuhan juga kan di sini kan ada campur tangan Tuhan, maksudnya kita mendengarkan suara Tuhan tapi kita juga harus memakai logika kita sendiri juga gitu kan Romo. Iya itu aja, terima kasih Romo. Ya. Rek nanti bisa dimasukin YouTube kan Rek? Reki? Rek? Bisa, Riz, bisa. Aduh, terima kasih ya Reki. Jadi nanti ada YouTube-nya akan diberikan di grup. Jadi nanti bisa untuk di file lebih jelas. Kalau memang masih butuh banget bisa WA Romo Bagus ya Romo ya. Ya. Karena ini memang terlalu padat Romo untuk kita maknakan sekarang tuh sulit Romo. Kalau kalau nggak ada dasar keinginannya gitu loh. Oke, yang lain? Saya punya pengalaman nih mau kemarin. Kita sempat ketemu mau ya. Ya. Di Jogja. Ya. Selama ini kan saya juga berdoa. Namun ada sesuatu yang kok kayaknya saya tidak merasakan sesuatu yang istimewa dari berdoa. Saya renungkan ternyata benar yang Romo bilang. Selama ini saya berdoa itu untuk saya sebetulnya. Untuk kenyamanan saya. Saya tidak pernah berpikir apa yang sudah saya lakukan untuk Yesus. Maka saya anggap kemarin itu ternyata dengan susah payah kami ke mana? Rawaseneng ya. Lalu ketemu dengan Romo di Jogja, ternyata secara tidak langsung dibawa juga di dalam doa dengan mereka berdoa bersama. Lalu ketemu susteran di Rawaseneng, pembicaraan ternyata seputar doa juga. Lalu ketemu dengan suster-suster di tempat pendoa yang di Jogja. Itu rasanya menjadi beda, Mo. Saya merasakan doa itu ternyata kalau kita bukan hanya isi doa itu saja, tapi kalau kita berdoa bersama Kristus, bersama dengan teman-teman, bersama dengan orang lain, kalau kita mau retreat, atau kita mau lakukan sesuatu yang sebetulnya kita males gitu lakuin Mo. Ternyata di situ kita punya arti lebih terhadap doa yang akhirnya membuat saya berpikir mengapa orang selalu merasakan sesuatu yang luar biasa kalau ke Rawaseneng. Sesuatu yang luar biasa sehabis retreat. Sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Karena saya pikir itu adalah rahasia yang Tuhan berikan kepada kita. Rasa bahwa kita menjadi kuat, maka kita menjadi tidak takut, menjadi damai, menjadi sukacita. Maka keengganan itu memang harus kita lawan. Apalagi dalam hal ini kita harus mau hidup seperti mereka. Bagaimana menurut Romo? Ya, betul. Jadi saya kira itu salah satu poin dasar tadi ya, bahwa diskresi dan refleksi ini akhirnya ada dalam bingkai doa gitu ya. Ini bukan langkah manajemen biasa, bukan untuk aku saja, tetapi aku dalam relasi itu. Jadi mereka yang ada di dalam relasi ini, Tuhan, sesama, anak istri, suami, semua ini kalau dimasukkan di dalam kerangka doa yang seperti itu doanya menjadi lebih gitu ya. Jadi bukan doa untuk kepentinganku sendiri. Saya kira tadi jelas Ricky mengatakan itu ya. Tradisi doa gereja itu sebagai pujian, sebagai cara menjalin relasi dengan Allah yang harus dipuji setiap kali, tapi juga didengarkan. Memuji itu mungkin masih satu pihak dari kita ya.
Tapi kalau kita mendengarkan, jadi doa itu seringkali juga boleh hanya hening gitu ya. Hanya hening mendengarkan Tuhan. Jangan terlalu banyak kata-kata dari kita, maka dimensinya itu harus reflektif. Tuhan itu mau mau apa gitu. Dengarkan dia. Itu namanya doa yang reflektif dan tidak bisa dipisahkan dari hidup yang reflektif. Maka jangan dibayangkan doa ini harus dilakukan hanya pada saat tertentu saja. Tetapi kalau sikap kita dalam hidup sehari-hari itu sudah reflektif, reflektif itu artinya tidak keburu-buru, tidak super sibuk. Paus Fransiskus itu punya cerita, dia punya teman, punya tokoh imam yang sangat dia kagumi, itu di Argentina sana. Imam ini sangat suci, dia itu punya pekerjaan yang sangat simpel, yaitu menambal bola yang dimainkan anak-anak untuk sepak bola itu, yang sudah kempes dan sudah rusak, dia jahit lagi. Itu seorang romo, pekerjaannya kayak gitu. Kenapa dia memilih pekerjaan seperti itu? Karena dia itu ingin supaya dia itu didatangi orang-orang, supaya orang-orang itu kalau lihat dia, bukan sebagai orang yang sok sibuk ke sana kemari sehingga orang nggak mau ganggu gitu, takut ganggu. Tetapi sebagai orang menyediakan diri, ayo kita ngobrol, ayo kita duduk sebentar, kita tinggalkan banyak kesibukan yang itu, barang sebentar saja, gitu ya. Kita bisa menyediakan waktu itu semenit 2 menit bahkan dalam setiap kegiatan dari satu jenis kegiatan ke jenis kegiatan berikutnya, itu kalau punya kesadaran bahkan beberapa detik saja dalam pengalaman hidup saya, tidak perlu semenit. Aku merasakan apa ya ini? Kok Tuhan kayaknya mengundang aku gini? Terus aku langsung sadar, ini baik, aku ikut. Ya, misalnya ada tugas yang begitu berat, tiba-tiba aku menyadari ini panggilan Tuhan. Itu kan tidak butuh semenit. Tapi aku berkomunikasi sama Tuhan sehingga pekerjaan itu tidak menjadi beban lagi. Ini bukan soal aku menyelesaikan tugas dengan performa tinggi, tapi aku melaksanakan perutusan Tuhan. Tuhan ikut, gitu ya. Sehingga aku tidak grogi, takut gagal, takut dinilai gagal, itu sudah nggak menjadi pertimbangan lagi. Karena dari itu hanya membutuhkan waktu beberapa detik loh, kesadaran itu kalau kita bangun, tidak perlu duduk sungguh-sungguh tenang begitu. Kalau itu ada, baik. Saya sedang membaca bukunya Presiden Barack Obama dulu, namanya The Promised Land. Itu dia orangnya juga reflektif. Dia bilang, saat yang paling membahagiakan bagi dia di Gedung Putih ketika sedang bekerja di West Wing atau apa kantornya itu, kan dia tinggal di Wing 1, kemudian tiap hari itu dia berjalan 1 menit ke tempat kerjanya. Waktu 1 menit itu waktu yang panjang bagi dia. Dia sudah mulai reflektif. Hari ini apa yang aku harus lakukan sebagai Presiden Amerika? Apa yang menanti di mejaku dan harus aku sikapi gimana? Sikap itu ditentukan dalam 1 menit itu. Kemudian ketika dia bekerja, nanti anak-anaknya, Malia sama siapa satunya yang besar itu akan datang 1-2 kali, hanya beberapa menit, terus mereka pelukan, terus ada anjing, namanya Bo, hadiah dari Ted Kennedy untuk Barack Obama. Ted Kennedy meninggal karena kanker kan. Tapi mereka punya anjing dulu, namanya Bo, itu dihadiahkan ke Obama. Itu menjadi penghiburan, tapi dia bilang, saat yang paling membahagiakan adalah ketika 2 anakku menemui aku di ruang kerja. Dan ada fotonya itu. Nah, itu kan hanya butuh beberapa saat, tapi dia menyadari. Reflektif itu artinya menyadari, ini momen apa sih? Bukan hanya ini 2 anak yang mengganggu kerjaanku, atau ini anakku, ya sudahlah, rutin aja, peluk, oke, terus bye-bye. Tapi dia sungguh menyadari, dia menjadi kuat, setelah itu dia telepon Presiden Rusia atau manapun, dia sudah punya disposisi hati, suasana hati yang lain, karena penuh cinta. Cintanya itu digerakkan tadi oleh 2 anaknya yang datang itu, yang culun-culun itu. Nah, apa yang membuat kita bahagia dari detik ke detik itu bagian dari doa kan. Akhirnya dari refleksi ini, dari hidup yang reflektif ini, tidak harus nunggu sampai pemeriksaan batin tadi ya. Tapi kalau itu
kita latihkan dalam jiwa kita, doa itu mengalir dalam hidup, bukan mengalir dalam rutinitas, tapi mengalir sebagai bagian hidup, pilar-pilar hidup begitu, yang mendalam, yang memberi rezeki, menjadi daya hidup kita setiap hari. Mungkin itu ya, Ricky, dalam pengalaman saya kok demikian. Iya, benar sekali Romo. Terima kasih Romo. Ya. Mau boleh aku tambahin ya, Mo? Ya, silakan. Jadi intinya orang tuh kalau melakukan sesuatu harus sadar penuh apa yang dia lakuin ya, Mo ya. Sadar gitu loh. Ya. Lagi Betul. begini gitu sadar gitu. Jadi nggak cuma sekedar ngelakuin tapi sadar gitu loh, Mo. Ya. Betul. Ya, itu Kesadaran. Kasih, Mo. Mindfulness ya, Mo ya bahasa Ya. Inggrisnya. Mindfulness itu sering dilatihkan sekarang. Iya. Tapi kalau Kasih, kita, Romo. ya, yoga dan sebagainya kan laku karena mindfulness kan. Bedanya apa dengan doa kita? Kita tidak hanya sadar, tetapi sadar akan cinta itu. Yang menggerakkan kita, bukan sadar, oh ini aku sedang ini saja, tapi ditambah dengan supaya kita sadar bahwa ini sedang ada cinta yang bergerak. Seperti contoh Obama tadi ketika anaknya datang, itu bukan sekedar sadar bahwa ini anakku. Lebih dari itu, ada cinta antara aku sama mereka ini. Dan aku ketemu, energi cinta itu, relasi itu membakar aku. Seperti kalau doa ini aku sedang ketemu Tuhan itu juga ada cinta yang mengalir atau tidak gitu ya. Nah, kalau kita sampai pada kesadaran bahwa ada cinta yang sedang menggerakkan kita, hidup Kristiani kita makin penuh. Jadi mindfulness itu kalau dalam ajaran lain dikatakan itu loving kindness gitu ya. Kindness, kebaikan yang disadari, tapi ada love-nya, loving. Maka tidak hanya untuk diri sendiri. Karena ada yang mindfulness hanya untuk diri sendiri supaya saya selalu sadar dalam hidup, menjadi lebih fit, menjadi lebih fokus dalam pekerjaannya baik karena aku mindful gitu, konsentrasi. Kalau yang ini tidak hanya sekedar sadar tetapi juga menyadari energi cinta itu. Si Romo. Ya, makasih Ade. Apakah ada yang lain? Oh, aku mau tanya. Silakan. Kalau salah benerin ya, Mo ya. Misalnya di dalam satu keluarga ada suami istri harus ambil satu keputusan. Ya. Jenis diskresinya berbeda gitu. Suami maunya langsung jatuh cinta pada pertandingan pertama. Aku misalnya istrinya harus doa dulu gitu. Tapi keputusannya harus cepat gitu, ada jawaban misalnya gitu loh, Mo. Itu gimana, Mo? Kalau yang cepat tapi harusnya tidak cepat, itu sebetulnya sudah salah sejak awal. Kalau sesuatu yang sangat besar harus diambil cepat-cepat, itu kan sudah salah toh dari awal. Nah, kita sudah membuat situasinya riskan, gitu ya. Untuk memilih sesuatu yang mungkin pilihan yang sangat akan mempengaruhi banyak hal, tapi buru-buru. Maka semoga ya jangan, apa yang membuat buru-buru itu harus diselesaikan. Misalnya apa ya? Kok pilihannya harus buru-buru? Tapi kalau memang itu harus segera, misalnya ya, soal sakit, treatment gitu-gitu, itu kan ya harus cepet-cepet toh. Tetapi treatment apa yang paling tepat untuk misalnya orang tua kita, lalu anak-anaknya atau suami istri itu untuk mertua atau apa gitu harus berdiskusi. Nah, yang satu ingin lebih dengan diskresi dengan doa, yang satu lebih itu kalau demikian sebetulnya ada cara, misalnya tidak boleh ada nilai-nilai kebaikan yang dilanggar. Oke. Kemudian pertimbangan-pertimbangan rasional yang bisa dipertanggungjawabkan itu tidak dilanggar juga, tidak nekat gitu loh. Nah, kemudian bisa itu agak cepat, kemudian dikomunikasikan. Belum sempat doa agak panjang, tetapi kalau dikomunikasikan, itu saya kira berguna, supaya keputusannya dikomunikasikan juga.
Nah, tetapi harus dilihat ini keputusan yang kalau keliru korbannya banyak atau kalau keliru sebetulnya tidak terlalu. Kira-kira yang mana ini, Lila? Korbannya nggak banyak sih, Ya. nggak banyak korban sih. Cuman maksudnya cara menyatukan gitu loh, mau misalnya ada keputusan Budi, misalnya suami ini dia merasa yakin bahwa udah ini nih bener nih buat saya. Tapi kalau misalnya istrinya, tapi kan istrinya masih yuk kita doa dulu apa dulu gitu. Tapi tetap gitu suami dengan keyakinan diskresinya yang pertama itu gitu loh, Mo. Ya. Nah, ini ada ilmu lain lagi yang agak lebih lama kalau mau dijelaskan, itu namanya, ini kan diskresi masih sendiri tuh tadi. Nah, ada namanya discernment in common. Jadi harus semua pihak terlibat. Nah, itu prosesnya lain, lebih panjang dan sebagainya. Tetapi kalau mau singkat, mungkin itu sesi lain kali, tetapi kalau mau singkat, ya ini harus dipertemukan. Bagi Budi misalnya, suatu perkara itu sudah jelas, langsung pandangan pertama. Sedangkan bagi Lila ini mungkin yang kedua atau ketiga tadi ya. Mungkin kedua masih harus didoakan, tetapi nanti ada rasa tertentu dalam doa. Nah, kalau tidak harus sangat cepat, si Budi harus menghormati proses yang lebih lambat ini. Harus menghormati kalau memang keputusan itu harus melibatkan dua-duanya, gitu ya. Suami istri pasti sebetulnya harus melibatkan dua-duanya. Maka ya harus menunggu, kemudian setelah dikomunikasikan hasil dari diskresinya Lila, lalu Lila juga sudah bicara dengan Budi tadi, akhirnya apakah Budi tidak berubah pikiran? Apakah kalau sudah cocok ya oke, tapi kalau tidak, lalu dia butuh diskresi lanjutan, yaitu apakah keputusan dia setelah ada pertimbangan lain ini masih sama. Nah, kalau sama, oke. Kalau sama berarti tetap berbeda ya. Itu harus ini lagi. Kalau memang belum mantap, ya harus ditunda. Kalau masih bisa ditunda. Kalau tidak, terus gimana? Menurut saya, beberapa hal dalam hidup ini, kalau keputusannya harus bersama, dan itu kan tadi rambu-rambunya adalah pilihan-pilihannya itu diantara yang baik-baik. Ini kita tidak memilih yang baik dari yang jahat, kalau itu sudah jelas. Maka mungkin kalau harus ada kompromi, karena betul-betul tidak ketemu, itu kompromi itu asal dikomunikasikan, itu tidak buruk. Karena ini pilihan antara baik dan baik, hanya persepsinya berbeda. Nah, ya yang satu kalau mau berkompromi, oke, tetapi ini sudah tahu, saya sebetulnya agak beda pendapat, tetapi karena saya itu mencintai istri saya, atau saya mencintai suami saya rela melakukan ini. Jadi orang sudah sadar, nanti kalau ada bukti bahwa keputusan itu salah, pihak yang berkompromi tidak menyalahkan loh tuh, kan begitu. Nah, karena tidak disadari, tidak dikomunikasikan. Nah, tapi kalau dikomunikasikan, akhirnya iya ini sudah bukan kesalahan kamu, kesalahan aku. Ini kebersamaan kita, punya komitmen cinta tadi. Balik ke komunikasi cinta itu, ya, yang akhirnya penting. Gitu. Oke, good. Oke, ngerti Mo. Ya, terima kasih Mo. Kalau lebih mau jelas lagi, silakan hubungi Romo Bagus ya, Lila. Iya. Karena waktunya sudah tidak ada ya. Oke, yang lain? Bagaimana yang lain? Masih adakah? Riri lagi di luar, dia nggak bisa ikut, dia hanya mendengarkan, tetapi dia lagi ada keperluan. Ya, Riri, mungkin masih ada keperluan. Ya. Oke, menarik ya Romo. Tetapi nanti baca sekali lagi, kita dengarkan sekali YouTube-nya, mungkin kita akan merubah pandangan dari yang kita dengar sambil ada yang ngantuk, ada yang lapar segala macam. Jadi kita akan kita akan silakan didengar kembali karena atas kebaikan Reki sudah memberikan YouTube-nya. Nah, sebelum ditutup ini, kita hari ini kan merayakan pesta ulang tahun Bunda Maria. Bunda Maria.